السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azakumullah. Kita lanjutkan kitab Masail Jahiliyah sampai pada masalah Ats-Tsalitsah wa Sittun, kebiasaan jahiliyah yang ke-63 adalah az-ziyadah fil ibadah. Jadi di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, masa-masa kebodohan, mereka menambah-nambah ibadah dengan hawa nafsu mereka sendiri. Dan tentunya yang namanya ibadah tidak mesti lebih banyak lebih baik. Kadang semakin banyak justru semakin jelek, atau demikian pula dikurangi maka akan menjadi jelek. Yang namanya ibadah yang paling afdal adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka mengaku mengikuti agama Yahudi ketika itu, mestinya mereka tidak menambah-nambah dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa. Sedangkan mereka yang mengaku-ngaku Nasrani waktu itu, maka semestinya mereka tidak menambah-nambah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Tetapi kenyataannya, orang yang mengaku Yahudi atau mengaku Nasrani, mereka mengadakan kebid'ahan, tambahan-tambahan dalam ibadah. Demikian pula jahiliyah musyrikin dari kalangan ummiyin. Dari kalangan ummiyin, mereka juga mengaku pengikut Nabi. Kata mereka, nahnu ala millati abina Ibrahim. Kami mengikuti ajaran bapak kami atau nenek moyang kami Ibrahim wa Ismail, kata mereka. Baik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kalau mengajarkan sesuatu, mestinya mereka ikuti. Jangan mereka tambah-tambah dengan berbagai macam kebid'ahan. Az-ziyadah fil ibadah ka fi'lihim yaum Asyura. Seperti ibadah mereka yang mereka adakan sendiri di hari Asyura. Hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, itu dibesarkan, diagungkan oleh musyrikin jahiliyah. Yaksunal Ka'bah, mereka mengganti tirai Ka'bah, mereka memberikan berbagai macam sesajen pada berhala-berhalanya yang ada di sekitar Ka'bah. Ini mereka lakukan pada hari yang Asyir, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Dan juga mereka berpuasa, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Demikian pula orang-orang Yahud. Kalau Yahudi, mereka mengatakan bahwa hari itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun pada hari itu. Maka kata Yahudi, kami berpuasa. Maka Rasulullah SAW mensetujui apa yang dilakukan oleh mereka dan mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Dan ini dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan berbagai macam lafaz. Masih dalam kitab yang sama.
Ini Zadul Ma'ad dinukilkan secara lengkap oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang sekarang terjadi, yakni musyrikin atau ahlul jahiliyah yang ada di zaman ini, yakni mengikuti jalan jahiliyah padahal mereka di masa-masa sekarang ini. Mereka juga mengadakan berbagai macam kebid'ahan di Yaum Ashura, pada hari ke-10 Muharram ini atau pada bulan Muharram. Seperti apa yang dinukilkan dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at, bahwa mereka membuat satu doa khusus, satu wirid khusus dengan menyatakan aurad Ashura, wirid-wirid Ashura. Man qara'aha, barang siapa yang membacanya, maka dia la yamutu fi tilka sanah, dia tidak akan mati pada tahun itu katanya. Ini setiap bulan Muharram mereka mengadakan wirid tadi, mengadakan berbagai macam bacaan-bacaan tadi dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan diwafatkan pada tahun itu kalau membaca wirid tersebut. Maka dinyatakan oleh sahibul kitab bahwa itu adalah bid'ah munkarah. Demikian pula yang termasuk bid'ah di bulan Ashura yang sekarang masih dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin adalah bid'ah mereka mengadakan salat Ashura namanya. Kalau puasa Ashura jelas riwayatnya bahwa yang tadinya diwajibkan ketika datangnya kewajiban Ramadan, maka Rasulullah SAW menyatakan man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Silakan yang mau berpuasa, yang tidak pun tidak mengapa. Berarti yang dimansuhkan adalah kewajibannya. Berarti tetap sunnah. Tetapi salat, ada salat khusus yang disebut salat Ashura. Ini juga bid'ah muhdatsah. Dan ini berarti beribadah kepada Allah dengan ziyadah, dengan tambahan-tambahan. Demikian pula tidak kalah dahsyatnya, tidak kalah mengerikannya adalah kebid'ahan dari kalangan Syiah Rafidhah. Di bulan Muharram, Yaum Ashura, mereka meyakini kalau itu adalah hari dibantainya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah ridai keduanya. Maka mereka mengadakan satu upacara yang mereka anggap sebagai peringatan kematian Husain. Itu satu sisi sudah bid'ah, mengadakan peringatan kematian sudah bid'ah. Ditambah lagi acaranya yang dilakukan adalah mereka menyakiti diri sendiri dengan senjata-senjata mereka, dengan pisau mereka, dengan pedang-pedang mereka, sehingga mereka sambil menyatakan Husain, mereka pukuli badan-badan mereka sehingga mereka dalam keadaan terluka parah, sebagian lebih parah dari yang lainnya. Tergantung katanya keyakinan mereka, semakin berdarah-darah maka dia semakin hebat, keyakinannya semakin tinggi, dan kecintaannya kepada Husain semakin tinggi katanya. Bahkan tidak kalah anak kecil pun mereka siksa dengan alasan untuk merasakan apa yang dirasakan Husain. Ini bid'ah dalalah munkarah, kebid'ahan yang sesat dan munkar yang mereka lakukan Yaum Ashura. Dan ini jalan jahiliyah. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara jahiliyah, maunya beribadah kepada Allah tetapi dengan cara-cara yang mereka tambahkan sendiri, mereka bikin sendiri. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang ditambah-tambahkan sendiri dengan hawa nafsu mereka, maka ini berarti jalannya jalan jahiliyah. Karena jahiliyah pun demikian, mereka melakukan sesuka hati mereka. Kita bikin aturan begini, kita bikin aturan begitu. Termasuk diantaranya ketika mereka merubah aturan haji. Mereka mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim dan Ismail, dan mereka melakukan haji seperti haji yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Hanya saja mereka rubah, mereka tambah, mereka kurangi. Ditambah dari satu sisi, dikurangi dari satu sisi. Maka di sini kebid'ahan atau kebiasaan jahiliyah yang berikutnya, yang ke-64 adalah an-naqs minal ibadah, mengurangi ibadah. Ibadah haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, mereka kurangi. Kata mereka khusus bagi Quraisy tidak perlu wukuf di Arafah, tapi cukup di Muzdalifah. Jadi semua manusia wukuf di Arafah kecuali ahlul humsi, kecuali golongan ningrat katanya. Golongan ningrat berdarah biru khusus di Muzdalifah saja dia wukufnya, setelah itu balik lagi. Tidak sampai ke Arafah.
Maka disebutkan di sini bahwa kebiasaan jahiliyah yang ke-64 adalah an-naqsu minha, mengurang-urangi ibadah yang telah diajarkan. Katarkihim al-wuquf, sebagaimana yang mereka lakukan yaitu meninggalkan wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menegur mereka. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian ifadahlah seperti ifadahnya manusia. Ifadah dari kata-kata faid. Faid itu asal katanya diambil dari jalannya air bah, yang dalam keadaan air tersebut mengalir dengan jumlah besar. Nah, karena kaum muslimin yang haji dalam jumlah besar, mereka berjalan bersama-sama kembali dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, kemudian tawaf untuk tawaf ifadah di Makkah, maka disebut dengan kalimat ifadah. Maka Allah perintahkan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian kalian berjalanlah atau ifadahlah seperti atau dari tempat ifadahnya manusia. Manusia secara umum. Dari mana manusia secara umum waktu itu? Dari Arafah. Sedangkan mereka yang mengaku diri sebagai ningrat mengatakan cukup di Muzdalifah. Dikatakan jangan. Ifadahlah kamu seperti manusia lain. Ikhwan fillah azakumullah, ay min Arafah la min Muzdalifah. Maknanya adalah ifadahlah kalian dari Arafah, bukan dari Muzdalifah. Wal khitabu 'am, sedangkan perintah ini bersifat umum. Wal maqsudu ibtal ma kana 'alaihi al-hums min al-wuquf bi jam'in. Dan yang dimaksud di sini adalah membatalkan apa yang biasa dilakukan oleh golongan hums, ahlul humsi. Minal wuqufi bi jam'in, di mana mereka wukufnya di jama', yakni di Muzdalifah. Faqad akhraj al-Bukhari wa Muslim an Aisyah, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan kanat Quraisy wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah. Kata Aisyah bahwasanya Quraisy dan orang-orang yang mengikuti agama Quraisy yaqifuna bil Muzdalifah, mereka wukufnya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Wa kanu yusammuna al-hums, dan mereka dinamakan al-hums, dijuluki dengan golongan al-hums. Dan sudah pernah kita sebut al-hums maknanya adalah golongan-golongan ningrat yang mengaku berbeda dengan lainnya, berdarah biru katanya. Wa kana sairul Arab yaqifuna bi Arafat, sedangkan orang-orang Arab yang lain selain Quraisy, mereka dalam keadaan wukufnya di Arafat, di Arafah. Falamma ja'a al-Islam, maka ketika datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'ti Arafat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mendatangi Arafat, thumma yaqif biha, kemudian wukuf padanya. Wukuf di Arafah. Nabi yang tentunya orang paling mulia tetap disuruh wukuf di Arafah. Ini berarti membatalkan apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah tadi, karena merasa mulia, merasa tinggi, cukup bagi kami Muzdalifah, nggak perlu sampai ke Arafah. Diberikan yang lebih ringan untuk mereka. Dan ini adalah an-naqsu fil ibadah, mengurang-urangi ibadah dengan hawa nafsu mereka sendiri. Dan ini juga termasuk kebiasaan jahiliyah, termasuk dari adat min adatil jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk ifadah min haitsu afadhan nas, untuk ifadah dari tempat di mana seluruh manusia ifadah, yakni dari Arafah. Thumma afidu min haitsu afadhan nas, kemudian ifadahlah dari mana manusia berifadah. Maknanya adalah thumma afidu ayyuhal hujjaj, kemudian kalian wahai para hujjaj, wahai orang-orang yang haji, ifadahlah min makan afadha jinsin nas, maka hendaklah kalian ifadah dengan atau dari tempat yang seluruh jenis manusia ifadah dari sana, qadiman wa haditha,
yang dari dulu sampai sekarang mereka ifadah dari Arafah, maka kamu pun hendaklah dari Arafah. La min Muzdalifah, bukan dari Muzdalifah. Ikhwan fillah azakumullah, tentunya ini hanya contoh saja bagaimana kaum jahiliyah mengurangi agama mereka yang mereka aku-aku. Kemarin kan mereka mengaku kami juga memiliki kebenaran, kami juga memiliki tuntunan, kami mengikuti agama Nabi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim dan Ismail. Kata Yahudi, kami mengikuti agama Nabi Musa. Kata Nasrani, kami mengikuti agama Nabi Isa. Maka sama-sama kami mengikuti Nabi. Ternyata mereka sendiri tidak konsekuen dengan nabi-nabi mereka sendiri. Mereka tidak konsekuen dengan ucapannya bahwa mereka mengikuti nabi-nabi mereka sendiri. Mereka menambah-nambahnya, mereka mengurang-uranginya. Bahkan kalau mereka konsekuen mengikuti nabi-nabi mereka, maka semuanya memberitakan, ikutilah nabi yang akan datang, nabi yang akan diutus di akhir zaman, nabi terakhir disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, disebutkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Maka kalau mereka konsekuen mengikuti agama mereka, maka mereka akan masuk Islam, beriman kepada Quran dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya ucapan mereka hanya dakwah, ucapan mereka hanya pengakuan kosong. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan pada mereka, mana buktinya kalau kalian memang jujur, kalau kalian mengikuti agama kalian. Ikhwan fillah azakumullah, kebiasaan mereka menambah-nambahi apa yang diajarkan oleh nabi mereka atau mengurang-urangi apa yang diajarkan oleh nabi mereka, alias merubah agama mereka sendiri. Ikhwan fillah azakumullah, yang terjadi akhirnya adalah kerusakan agama mereka. Agama mereka telah rusak karena campur tangannya orang-orang bodoh, campur tangannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menambahi, mengurangi, dan semuanya di atas namakan agama, di atas namakan Allah, di atas namakan nabi-nabi mereka. Ta'abbuduhum bitarki thayyibat minar rizqi. Termasuk kebid'ahan yang mereka lakukan dari kaum jahiliyah adalah beribadahnya mereka dengan meninggalkan kebaikan-kebaikan. Yani dengan meninggalkan rizki-rizki yang baik. Ini juga kebiasaan jahiliyah. Berarti kebiasaan jahiliyah yang ke-65. Ta'abbuduhum bitarki thayyibat minar rizqi. Mereka beribadah kepada Allah katanya, tapi dengan cara meninggalkan rizki-rizki yang baik, meninggalkan berbagai macam makanan yang baik, binatang ternak yang baik, mereka haramkan dengan alasan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku zinatillah allati akhraja li'ibadihi, dan juga mereka meninggalkan perhiasan-perhiasan Allah yang Allah berikan pada mereka, pakaian-pakaian yang bagus untuk mereka, mereka tinggalkan pula yang sesungguhnya Allah berikan untuk mereka, mereka tinggalkan dengan alasan ibadah pula. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 31 dan 32. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, kata Allah, ambillah pakaian-pakaian yang baik kalian, inda kulli masjid, ketika kalian mau ke masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Diperintahkan untuk makan, diperintahkan untuk minum, dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya Allah katakan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan pakaian-pakaian yang baik yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, yang Allah berikan untuk hamba-hambanya, siapa yang berani mengharamkan? Wa tayyibati minar rizqi, dan juga rizki-rizki yang baik, makanan dan minuman yang halal, siapa yang berani mengharamkan? Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan, itu adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia mereka.
khalisatan yaumil qiyamah, dan murni untuk mereka nanti hari kiamat. Kalau di dunia masih diberikan pula kepada orang-orang kafir musyrikin, walaupun yang berhak adalah orang-orang yang beriman. Allah berikan untuk orang-orang yang beriman, dan nanti yaumul qiyamah khalisah, hari kiamat nanti semua itu khusus untuk orang beriman, dan orang-orang kafir tidak akan mendapatkannya sedikit pun. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami rincikan ayat-ayatnya untuk orang-orang, untuk kaum-kaum yang mau mengerti, yang mau memahami. Perhatikan ayat ini. Di ayat pertama Allah perintahkan untuk memakai pakaian yang baik-baik ketika beribadah, dan diperintahkan untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Dan kemudian dikatakan pada ayat berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan yang baik-baik. Katakan, siapa yang berani mengharamkan pakaian yang baik-baik? Siapa yang berani mengharamkan makanan yang baik-baik, rezeki yang baik-baik? Siapa yang berani mengharamkan? Itu adalah untuk orang yang beriman. Pakai, makan, minumlah. Itu semua halal, thayyibah. Halalan thayyibah, halal dan baik untuk kalian orang-orang yang beriman. Dan nanti hari kiamat khusus untuk orang-orang yang beriman. Apa sebab turunnya ayat ini? Wa sababun nuzul ala ma ruwiya an Ibnu Abbas annahu kana unasun minal a'rab yatufuna bil baiti uratan. Sebab turunnya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beberapa manusia dari kalangan Badui, dari gunung, dari Arab padang pasir yang bukan dari kota, yatufuna bil baiti uratan. Mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Hatta in kanatil mar'ah la tatufu bil baiti wa hiya uryanah. Bahkan wanita pun sampai memaksakan diri untuk telanjang padahal dalam keadaan malu, sehingga mereka tawafnya di malam hari, para wanita-wanita tadi. Fata'allaqa ala safliha suyuran misla hadhihi as-suyur allati takunu ala wajhil humur min ad-dubab wa hiya taqul al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluh. Dan wanita tadi tidak memakai pakaian kecuali kain yang menutupi kemaluannya saja, auratnya saja. Kemudian dia berkata dalam syairnya, hari ini tampak sebagian atau seluruhnya, dan apa yang tampak dari diriku aku tidak halalkan. Ini tetap dia malu untuk dilihat. Maka dia mengatakan, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Sesungguhnya apa yang tampak dariku aku tidak halalkan. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian keadaannya. Dan apa keyakinan mereka sampai mereka melepas pakaian mereka? Keyakinan mereka adalah syubhat jahiliyah. Jangan-jangan pakaian ini begini, jangan-jangan duit yang untuk belinya tidak seluruhnya bersih, jangan-jangan. Atau seperti keyakinan orang-orang yang menyatakan bahwa pakaian yang bagus adalah pakaian Quraisy, dan pakaian yang mulia adalah pakaian Quraisy, sedangkan pakaian kita pakaiannya orang-orang biasa, maka tidak pantas. Masa menghadap Allah memakai pakaian yang demikian, maka tidak perlu pakai pakaian sekalian. Yani karena mereka tidak bisa menyewa pakaian ahlul humsi. Ikhwan fillah a'azakumullah, ternyata yang demikian adalah kesalahan besar dari kaum jahiliyah. Bagaimana mungkin mereka beribadah kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah halalkan buat mereka? Bagaimana mungkin mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang dilarang oleh Allah? Membuka aurat itu dilarang. Bagaimana mungkin mereka beribadah kepada Allah dengan meninggalkan rizki yang Allah berikan pada mereka? Maka Allah tegur, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian kalian yang baik-baik, pakai pakaian kalian yang bagus-bagus. Kalau kalian mau ke masjid, bagus secara syar'i khususnya. Bagus secara syar'i artinya menutupi aurat dengan sempurna. Itu adalah zina. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah. Mimma tabalakum, yakni makanlah dan minumlah dari apa-apa yang baik buat kalian. Qala al-kalbi kana ahlul jahiliyah la ya'kuluna min at-ta'am.
Kata Al-Kalbi rahimahullah bahwa ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau memakan makanan illa qutan, tidak mau makan kecuali makanan pokok. Wala yakuluna dasman fi ayyami hajjihim, dan mereka tidak mau memakan makanan yang berlemak ketika waktu haji. Yu'adzibuna bidzalika hajjahum, kata mereka yang demikian adalah untuk menghormati dan membesarkan haji mereka. Ini juga kebid'ahan yang dilakukan oleh jahiliyah. Mereka beribadah kepada Allah dengan mengurangi, dengan menambahi, dan dengan mengatur agama ini dengan aturan sendiri. Hawa nafsu mereka, katanya kalau memakan dengan makan yang baik-baik, itu berlebih-lebihan, tidak boleh. Tetapi kan halal, walaupun halal, jangan makan kecuali makanan pokoknya saja. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau makanan pokoknya gandum saja tanpa apapun. Kalau makan pokoknya nasi saja tanpa apapun. Airnya air putih saja, jangan yang lain. Subhanallah. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah masih muncul hari ini, yang diistilahkan oleh mereka dengan puasa mutih. Untuk siapa puasa mutih itu? Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengajarkan puasa dengan cara itu. Kalau untuk Allah, berpuasalah dengan cara puasa yang diajarkan dalam Quran. Yani dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita mau beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, harus dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah melalui lisan utusannya, Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tetapi kalau dia beribadah untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Maka orang-orang yang mengadakan puasa mutih tadi terjatuh dalam satu atau salah satu dari dua perkara, dan dua-duanya jelek. Imma bid'ah wa imma syirik. Kalau dia mengatakan ini untuk Allah, berarti bid'ah, karena beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Kalau mengatakan oh bukan untuk Allah, ini hanya syarat saja, ya untuk siapa? Hanya syarat saja, ya syarat untuk siapa? Oh, untuk dukun kami atau untuk jin kami dan seterusnya, maka itu adalah syirik akbar, syirik besar. Maka menghindari dari satu kepada yang lebih besar. Ikhwan fillah azakumullah. Apa yang dilakukan oleh jahiliyah dulu sebagai bukti kalau ternyata ibadah ini tidak bisa dengan membuat sendiri, nggak bisa ibadah dengan mengatur sendiri. Mereka la yakuluna ta'am illa qutan wa la yakuluna dasman fi ayyami hajjihim. Mereka tidak mau memakan kecuali makanan pokok, dan mereka tidak mau memakan makanan yang berlemak, daging-daging dan sebagainya dengan alasan menghormati haji. Alasannya kan bagus. Alasannya menghormati haji mereka. Tetapi menghormati haji bukan dengan demikian. Faqala al-muslimun, maka kaum muslimin di zaman Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu ahaqqu bidzalik. Wahai Rasulullah, bukankah kita lebih berhak untuk memuliakan haji? Orang-orang jahiliyah memuliakan haji dengan cara tidak memakan makanan yang mewah-mewah, tidak makan daging dan seterusnya. Bukankah kita lebih berhak untuk menghormati haji kita? Ternyata dijawab dengan turunnya ayat. Fa anzalallah ta'ala al-ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Wa minhu yadhhar, yakni ayat yang menyatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah semua yang dihalalkan oleh Allah, boleh. Dan jangan berlebihan. Dan kemudian Allah katakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq." Siapa yang mengharamkan, kata Allah? Siapa yang berani mengharamkan makanan-makanan yang baik? Makanlah dan minumlah. Subhanallah. Diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sesuatu yang baik untuk manusia, yang baik untuk kita, halalan thayyibah. Alhamdulillah, agama ini diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulnya, bukan untuk menyiksa, bukan untuk menyiksa manusia, dan bukan untuk menyiksa diri, bukan sama sekali. Tetapi ajaran Islam ini diajarkan justru untuk menyempurnakan kenikmatan, liyutimma ni'matahu alaikum, untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Maka azakumullah,
Makanan-makanan yang halal Allah ciptakan untuk kalian, wahai orang yang beriman. Kenapa kemudian mengatakan saya tidak mau makan daging, saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan itu, dalam rangka, walaupun tujuannya baik. Kalau tidak diajarkan, bahkan menentang apa yang diajarkan Allah, maka itu adalah kebid'ahan, kesesatan. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tujuan musyrikin jahiliyah tadi baik, menghormati haji. Haji itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi ketika mereka menghormatinya dengan cara yang salah, tetap disalahkan. Maka demikian pula orang-orang yang hari ini mengatakan dengan tujuan atau niat yang baik, saya itu niatnya supaya bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga saya tidak mau terganggu dengan berbagai macam gangguan-gangguan. Maka saya berupaya untuk tidak makan daging sama sekali. Saya akan makan daun-daunan saja. Saya ingin menjadi vegetarian. Kenapa? Kalau aku makan daging, antasyiru ilan nisa. Kalau aku makan daging, nanti nafsuku tinggi. Kalau nafsuku tinggi, pikiranku ke wanita. Kalau pikirannya ke wanita, terganggu ibadahku. Wah, Masya Allah. Tujuannya bagus banget. Supaya ibadahnya bagus. Ibadahnya tidak terganggu. Tetapi apakah Rasulullah melakukan hal seperti kamu? Apakah para sahabat melakukan hal seperti kamu? Apakah para tabi'in, para sahabat, para tabi'it tabi'in, para ulama ahlu sunnah melakukan seperti kamu? Mereka semua adalah orang-orang yang berupaya untuk ibadah mereka sempurna. Tapi nggak ada yang melakukan dengan cara yang seperti itu. Maka kalau diajarkan ajaran seperti itu adalah kebid'ahan. Berarti mengikuti cara jahiliyah. Apa itu cara jahiliyah? Ta'abbud bitarkit thayyibat. Beribadah dengan cara meninggalkan yang baik-baik. Kalau puasa pakai sahur percuma, nggak kerasa puasanya. Saya ingin mengagungkan puasa supaya puasa itu betul-betul terasa. Maka saya nggak akan sahur dan saya nggak akan bernaung di bawah naungan-naungan. Saya ingin diterik matahari dan saya merasakan bagaimana panasnya dan hausnya sampai kering kerongkonganku, sampai aku meratap, ya Allah, ya Allah. Aku akan merasakan betapa aku dibutuh pada Allah Subhanahu wa taala. Hebat sekali. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Itu nyiksa diri. Agama ini bukan diajarkan untuk nyiksa diri. Agama yang diturunkan bukan untuk menyiksa manusia, tetapi untuk kalian tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah sempurnakan kenikmatannya atas kalian. Maka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini ditentang oleh Allah dan Rasulnya, dibantah dalam ayatnya, yaitu dengan kalimat kulu washrabu, makanlah, minumlah, semua yang halal boleh. Yang penting jangan melampaui batas. Jangan makan sampai sakit. Karena berlebihan. Yang mestinya thuluthun lit-ta'am, thuluthun lil-ma wa thuluthun lil-hawa, yang mestinya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air dan sepertiga lagi untuk udara, ternyata dia thuluthun lit-ta'am, thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lit-ta'am, wal ma'u lit-taysir wal hawa'u fi ma ba'd. Hadza. Sepertiga untuk makanan, sepertiga makanan, sepertiga makanan. Air sekedar untuk melancarkan, hawa nanti lagi. Ini khonifrina azakumullah, israf namanya, melampaui batas. Maka boleh makan makanan yang halal, silahkan. Jangan beralasan ibadah pada Allah supaya lebih khusyuk, supaya lebih tunduk, supaya lebih hebat, supaya. Kemudian meninggalkan yang halal, meninggalkan makanan-makanan yang baik. Maka itu sama sekali bukan kebenaran, sama sekali bukan kebaikan, tapi bid'ah muhdatsah dalalah. Kebid'ahan, kejelekan dan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala membantahnya di dalam ayat ini. Qul man harrama zinatullah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kalau orang itu papa, miskin, enggak punya apa-apa, faqr. Makan punyanya cuma sayur, itu pun kadang nasi putih saja. Pakaian nggak punya kecuali yang memang sudah sobek-sobek dan dalam keadaan sudah tambal sulam. Dia sabar memakai pakaian yang dia punya, memakan makanan apa yang dia punya. Makanya adalah mendapatkan pahala atas kesabarannya. Tetapi kalau orang itu sesungguhnya mampu tapi tidak mau,
ada baju yang buat kamu bagus, saya melihat baju kamu masih udah sobek-sobek, maka saya bantu kamu, ini hadiah buat kamu. Enggak lah, kenapa saya lebih senang pakaian yang sobek-sobek? Kenapa? Supaya tidak begini, tidak begini, tidak begitu. Dari pikirannya sendiri. Kaum sufi, mereka bisa memakai pakaian yang baik, tapi mereka memilih pakaian yang paling jelek. Bisa memakan yang baik-baik, tapi mereka memilih makanan yang jelek-jelek. Sampai-sampai gambaran wali min auliyaillah di Indonesia itu adalah orang yang pakaian compang-camping, kemudian cari makanan dari tong-tong sampah atau dari pohon-pohon di hutan. Begitu gambarannya. Iya Pak ya. Coba kalau ada cerita-cerita mereka menceritakan tentang wali fulan, wali alan, tentang wali songo, bagaimana gambarannya? Begitu. Oh, hebat ya. Jadi yang begitu adalah yang hebat. Padahal kalau kita mampu kemudian kita tinggalkan, ditanya kenapa? Apakah haram? Berarti kamu mengharamkan apa yang halal. Oh halal. Kenapa halal kamu tidak kerjakan, tidak makan, tidak pakai? Qul man harrama zinatallah. Allah perintahkan untuk khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu punya yang baik, pakai yang baik. Ikhwan fillah azakumullah, inilah yang membedakan ahli sunnah dengan kaum sufi. Ahli sunnah bersih-bersih pakaiannya, wangi, karena sunnah. Wangi sunnah enggak? Bagi kaum laki-laki tentunya, ke masjid dalam keadaan bersih, harum. Tetapi mereka yang menyimpang dalam kesesatan tasawuf, sufi, dalam keadaan kotor, compang-camping, bau lagi, karena keliling 40 hari nggak pulang-pulang. Ikhwan fillah azakumullah, ini bukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah apa yang disebutkan dari awal bab fiqh, taharah sampai akhir bab fiqh. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terapkan, niscaya kita akan menjadi seorang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Orang yang mendapatkan dari Allah kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wala tusrifu. Di antara bentuk israf di samping berlebihan, di antaranya makna pertama berlebihan makanan itu melampaui batas, dan juga berlebihan dengan cara mengharamkan apa yang halal, itu pun berlebihan. Yani tastusrifu bitahrimil halali kama huwal munasib li sababin nuzul. Bahkan tafsiran kedua ini lebih tepat lagi dengan sababun nuzul. Au bita'addi ila ta'am. Ta'addi ila ta'am artinya berlebih-lebihan dalam makan sampai terlalu kenyang. Itu ta'addi ila ta'am. Tetapi bisa pula bermakna melampaui batas itu adalah tahrimul halal, mengharamkan apa yang halal. Itu hulu, berlebih-lebihan. Kenapa yang halal diharamkan? Kenapa yang baik-baik diharamkan dan ditinggalkan? Ini israf. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan wahai kaum muslimin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Minas thiyabi, dari pakaian-pakaian, wa kullu ma yatajammal bihi, dan semua apa yang dipakai untuk menghiasi diri, memperbaiki diri, maka itu tidak diharamkan. Wa thayyibat minal rizqi, dan kebaikan-kebaikan dari rizki, ay minal mustaladzat, seperti yang lezat-lezat, makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak. Wa qila al-muhallalat, dikatakan pula makna thayyibat adalah yang halal-halal. Bimakna khusus atau bimakna am, tidak bertentangan. Bahwa siapa yang berani mengharamkan yang baik-baik, yakni yang halal-halal begitu, atau yang baik-baik, yakni yang lezat-lezat. Ada orang yang dikasih makanan, makan oleh dia. Ketika dikasih makanan yang sangat enak, dia makan, aduh, enak sekali, lezat sekali. Berhenti dia makan, enggak, saya enggak mau. Kenapa? Terlalu lezat buat saya. Saya takut saya lupa pada akhirat. Apa namanya? Melampaui batas. Maka kita bacakan ayat ini, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan keterlaluan lah. Jangan melampaui batas. Allah ciptakan semuanya untuk kamu.
Kalau kamu memaksa-maksakan diri, kamu tidak mampu, tetapi kamu memaksa-maksakan diri supaya bisa makan lezat, sampai melakukan yang haram, itu namanya tidak boleh, jelas. Tetapi kalau ada di hadapanmu, alhamdulillah, Allah kasih rezeki. Entah ada yang ngirim, entah ada yang bawa, makan bersama, atau ada ini, ada itu. Kenapa? Kemudian dia mengatakan saya tidak mau, itu terlalu lezat. Ikhwan fillah azakumullah, ini perlu dipertanyakan yang demikian. Karena berarti dia mengharamkan yang baik-baik. Minal ma'akil wal masyarib, seperti makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang baik-baik dan lezat-lezat. Itu halal selama tidak ada perkara yang haram di dalamnya, makan dan minumlah. Kalahmisyah, seperti daging kambing. Karamatihim Allah wa syahmiha wa labaniha, seperti daging kambing, juga lemak-lemaknya ataupun susunya, silakan. Kulu washrabu, makan dagingnya dan minumlah susunya. Ya beda kalau memang tidak doyan, nggak suka, saya nggak suka, ya sudah. Memang fitrahnya dia, yakni urusan pribadi dia nggak suka. Tetapi kalau yang menahan diri walaupun suka dengan alasan-alasan yang katanya syar'i padahal bid'i, maka inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qul man harrama zinatullah allati akhraja lil ibadi wat thayyibati minar rizqi. Siapa yang berani mengharamkan kenikmatan-kenikmatan yang baik-baik dari rezeki? Siapa yang berani mengharamkan? Ikhwan fillah azakumullah, maka kita pertanyakan pada orang tadi yang katanya hanya makan sayur saja untuk mendukung ibadah. Kita tanyakan, bagaimana mungkin cara kamu itu bisa dibenarkan? Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah sekian banyak perintah-perintah untuk menyembelih hewan kurban. Idul Adha diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, daging. Maknanya makanlah daging kambing di hari raya, kan begitu. Ketika ada yang akikah, yakni melahirkan anak laki-laki, perintahkan untuk potong 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Ketika menikah, Rasulullah katakan aulin walau bisyah, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Kambing lagi. Sekian banyak perintah-perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih daging atau menyembelih kambing dan menyembelih hewan-hewan kurban untuk kaum muslimin. Artinya itu adalah anjuran. Allah katakan di akhirnya qul hiya lil ladzina amanu. Katakan bahwa itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Ayhiya lahum bil asalah, yakni kenikmatan-kenikmatan tadi adalah untuk orang beriman bil asalah. Bil asalah itu aslinya untuk mereka. Hukum asalnya asalah. Hukum asalnya adalah untuk orang beriman. Limazid karamatihim Allah Ta'ala, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada orang beriman lebih. Limazid karamatihim Allah Ta'ala. Wal kafarah in syarakuhum fiha faltaba'. Adapun orang-orang kafir yang ikut memakan kenikmatan-kenikmatan tadi, fabittaba', itu hanya ngikut saja. Ngikut saja. Kalau Allah turunkan kenikmatan-kenikmatan di sini, adalah untuk orang-orang yang amanu, untuk orang-orang yang beriman. Allah turunkan rezeki, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan pohon-pohonan, maka orang-orang kafir ikut makan. Ikut makan yang Allah turunkan untuk orang beriman. Begitu. Maka orang-orang yang beriman mendapatkan kenikmatan tadi bil asalah, sedangkan orang-orang kafir mendapatkan tadi bittaba'. Yang ini asalah, ini aslinya, yang ini taba', hanya ngikut saja. Tetapi nanti di akhirat khalisatan yaumal qiyamah, untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk orang beriman. Di akhirat tidak diberikan pada orang kafir sedikit pun. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf, bagaimana orang-orang kafir yang dalam neraka meminta air, tuangkanlah air kepada kami. Tetapi dijawab dengan innallaha harrama hadza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian air ini.
Yang demikian menunjukkan bahwa semua yang halal yang ada di muka bumi ini, selama itu halal, maka makanlah dan minumlah dan pakailah. Jangan berlebih-lebihan untuk mengharamkannya, menjauhinya, menyatakan ini jangan dipakai, ini jangan dipakai. Nah, demikian ikhwan fillah azakumullah, peringatan-peringatan dari bahaya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Yang ke-63, kebiasaan jahiliyah menambah-nambahi ibadah dengan bikinan mereka sendiri. Yang ke-64-nya, mereka mengurang-urangi apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan yang ke-65-nya, mereka beribadah dengan cara meninggalkan yang baik-baik. Ini semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang jangan ditiru. Jangan kita ikuti, jangan kita berjalan di jalan mereka, dan jangan kita meniru apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Nasallahu taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.